berada. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang gimana caranya mitra yang baru daftar PayTrend memulai bisnis PayTrend. Nah, tadi kawan-kawan PayTrenders khususnya KFK Team sudah dapat flyernya dari pagi untuk bisa nyimak jam 1 siang. Alhamdulillah kita on time nih, jam 1 siang gak ada kendala. Mudah-mudahan kawan-kawan dimanapun berada sinyalnya bagus ya, jadi bisa nyimak sampai akhir, nyimak sampai live ini berakhir. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita buka aja kelas ini. Semoga kawan-kawan bisa menyerap ilmunya. Walaupun saya banyak menerima pertanyaan tentang wah gimana caranya duplikasi, bagaimana caranya mudah closing, gimana caranya nggak di PHP-in terus gitu kan. Itu pertanyaan banyak sekali WhatsApp dari di grup. Tapi saya ingin memulai dari awal, karena untuk jago closing itu harus ada prosesnya. Harus ada prosesnya dari awal, dari gimana caranya bikin script, gimana caranya personal branding. Kita nggak bahas itu dulu. Kita bahas dari awal dulu, dari hal-hal yang basic dulu. Karena live Instagram ini kan baru 2 sesi, kemarin dan hari ini gitu kan. Nah, untuk sesi hari ini khusus mitra yang baru lahir, baru daftar PayTrend, apa sih yang harus dilakukan oleh Anda gitu. Nah, pertama yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda daftar PayTrend, lalu Anda harus menguasai marketing plan-nya. Jadi gini, Anda harus pertama nyoba transaksi dulu di PayTrend. Nyoba transaksi isi pulsa di PayTrend. Rasakan dalam kehidupan Anda, rasakan nih baru pertama kali handphone Anda bisa ngisi pulsa sendiri ke nomor handphone Anda. Rasakan sensasinya itu. Bagaimana rasanya? Senang atau kaget? Oh ternyata bisa ya handphone saya ngisi pulsa ke nomor saya sendiri gitu kan. Itu rasakan dulu. Yang kedua, Anda harus berjanji dalam diri Anda, berjanji kepada diri Anda sendiri bahwa saya tidak akan isi pulsa selain ke PayTrend. Saya tidak akan isi pulsa ke counter sebelah. Saya tidak akan beli pulsa ke minimarket. Saya tidak akan beli pulsa ke swalayan. Anda harus berjanji dulu. Saya akan isi pulsa, bayar listrik, tagihan air, semuanya ke aplikasi PayTrend. Anda harus berjanji dulu dalam diri Anda. Seperti itu. Katakan itu. Saya harus isi pulsa di aplikasi PayTrend. Cintai bisnis Anda. Jangan sampai Anda jadi calo. Kalau calo kan Anda tahu sendiri. Ayo ke ngomong rambutan, penumpangnya pada naik, ternyata Anda sendiri tidak naik. Nah, begitupun di PayTrend. Ketika Anda memulai bisnis PayTrend, jangan jadi calo. Ayo ikutan PayTrend. Ini ada peluang bagus, bisnis bagus. Tetapi Anda masih isi pulsa di minimarket. Wah, itu seperti calo. Yakin bisnis Anda nggak menjiwai nantinya. Bisnis PayTrendnya nggak menjiwai. Tapi ketika Anda semua tagihan kebutuhan Anda semua dialihkan ke aplikasi PayTrend, insya Allah nanti kebalikannya, dapat fee-nya, ada nilai sedekahnya, ada nilai kemudahannya. Anda nggak perlu jauh-jauh ke minimarket atau jalan seperti itu. Jadi yang pertama, fondasi pertama adalah berjanji pada diri sendiri untuk
tidak isi pulsa lagi ke counter, ke minimarket, ke m-banking. Berjanji dulu seperti itu. Jadi ada rasa bersalah nih, ada rasa bersalah ketika Anda tidak isi pulsa di Paytrend, seperti itu. Karena hal seperti itu yang saya lakukan dulu. Walaupun sesulit apapun situasinya, pokoknya harus ada saldo di HP, di aplikasi Paytrend harus ada saldonya. Nah, tipsnya adalah, jadi Anda harus tahu kebutuhan Anda sendiri tiap bulannya. Anda harus tahu kebutuhan Anda sendiri tiap bulannya. Misalnya pulsa paket data sebulan 100.000, lalu pulsa untuk telepon 50.000, lalu isi pulsa listrik misalnya 80.000 sebulan. Nah, di awal bulan Anda harus sudah menjumlahkan itu, lalu isi saldonya, isi saldo Paytrendnya. Jadi ketika Anda tidak diburu-buru, ternyata ada saldonya, langsung isi. Jadi nggak panik ketika Anda kehabisan gitu. Udah ada hitung-hitungannya. Nah, di situ Anda harus memulai itu dulu terlebih dahulu. Jangan sampai isi pulsa ke orang lain, atau ke minimarket dan lain-lain, ke bank. Nah, ini harus kita harus mulai fondasinya dari situ dulu pertama. Terus yang tadi yang pertama, yang kedua, Anda harus verifikasi KTP. Verifikasi KTP itu sangat penting sekali karena untuk kenyamanan transaksi Anda. Limit saldo Anda akan naik menjadi 5 juta dari 1 juta. Dan nanti perusahaan bisa mantau, oh ternyata ini mitra Paytrend taat aturan nih. Nah, itu harus verifikasi KTP. Minta ajarkan ke sponsornya, minta ajarkan cara verifikasi KTP yang benar. Lalu yang ketiga, Anda isi biodata di website. Anda isi biodata di website Virtual Office. Jadi nanti gini, ketika bonus Anda turun, itu akan langsung masuk ke rekening Anda. Jangan sampai belum diisi, Anda sudah mendaftarkan mitra, ternyata web aja belum diisi. Web itu diisinya dengan nomor rekening, ahli waris, dan lain-lain. Itu wajib diisi. Dan harus klaim NP2. Jadi ketika Anda ikut Paytrend, itu ada nilai kembalinya gitu loh. 350.000 itu enggak top, 350.000 enggak, ada nilai kembalinya. Ternyata ada bonus klaim NP2. Bonus klaim NP2 itu bermacam-macam perusahaan menyiapkannya. Ada buku motivasi Ustadz Mansur, atau ada lagi Habatus Sauda. Nah, itu nanti ada nilai kembalinya, bisa Anda pakai seperti itu. Terus selanjutnya adalah Anda harus menguasai marketing plan-nya. Maksudnya gini, jangan menawarkan bisnis Anda, bisnis Paytrend ini, ketika Anda belum menguasai seutuhnya Paytrend. Maksudnya gini, jangan sampai Anda ketika memulai daftar Paytrend, besoknya Anda langsung cerita ke teman Anda. Jangan. Padahal Anda belum mempelajari, hanya sekedar transaksi saja. Hanya sekedar transaksi aja, wah itu fatal sekali. Kalau Anda belum tahu dalamnya, visi misinya Ustadz Yusuf Mansur menghadirkan Paytrend ini, terus kapan sih berdirinya Paytrend ini, lalu bagaimana keuntungannya menjalankan dari segi transaksi pulsanya, berapa persen untuk sedekahnya, lalu pembagian komisi sponsornya berapa, leadershipnya berapa, komisi sponsor itu berasal dari mana sih. Nah, ketika Anda belum tahu itu semua,
lalu cerita kepada teman Anda, lalu teman Anda menanyakan PayTrend sistemnya seperti apa, Anda tidak bisa jawab, itu akan ada apa ya istilahnya ya, kegagalan nantinya. Bisa jadi diejek, bisa jadi nanti dipengaruhi. Ada kan, saya yang mengalami sendiri dulu ketika saya, wah ini memang bisnis dulu pernah ada yang seperti ini, tahu-tahu bangkrut. Nah, padahal saya tidak bisa, karena saya tidak bisa menjelaskan gitu loh. Ini tuh beda gitu loh. Ini beda dengan yang lain. Perbedaannya apa? Saya jelaskan. Oh ini perbedaannya. Ini. Seperti itu. Jadi Anda harus menguasai dulu, menguasai dalamnya PayTrend. Jangan nawarin dulu. Jangan menawarkan PayTrend sebelum Anda kuasai dulu dalaman PayTrend, marketing plan PayTrend. Gitu. Jangan cerita ke teman atau keluarga dulu, jangan cerita dulu. Nah, Anda cerita ketika Anda mulai pede, ketika Anda sudah banyak nanya ke sponsor, ketika Anda sudah banyak pengetahuan tentang PayTrend. Caranya gimana? Main ke rumah sponsor. Oh, sponsornya jauh. Gampang. Saya khususnya jaringan KFK udah korwilnya udah banyak. Nah, hubungilah ketua korwilnya atau main ke ketua korwil di kota-kota di Indonesia. Hanya sekedar untuk menanyakan, oh PayTrend tuh berdirinya tanggal berapa dan ini bonusnya kayak gimana dan lain-lain. Insya Allah dibantu lah. Ataupun bisa di telepon sama sponsornya, kita saling telepon, atau kalau misalnya jauh, teleponan aja. Tanya sedetail-detailnya ke sponsor Anda. Tanya ke sponsornya sedetail-detailnya sampai Anda pede, sampai Anda percaya diri dengan kemampuan Anda. Seperti itu. Jangan dulu cerita. No. Kalau Anda cerita, Anda bisa down dulu. Ketika Anda belum pede dengan kemampuan Anda, jangan dulu cerita. Ini fatal soalnya. Fatal sekali. Ketika Anda mitra baru, cerita langsung ke ayah, ke ibu, atau cerita langsung ke teman dekat atau siapa, wah nanti karena ada negatifnya, ada positifnya. Kalau Anda ketemu dengan orang yang positif, mungkin Anda sedang beruntung dan Anda akan makin semangat. Tapi kebanyakan ketika orang melihat bisnis ini, kebanyakan negatif kan. Apalagi kalau teman dekat nih, kebanyakan negatif kayak gini. Nah, kalau saya lebih enjoy menawarkan dengan orang yang gak kenal, itu lebih enjoy sekali. Karena ketika saya ditolak, udah besoknya gak ketemu lagi sama orang itu. Tapi kalau sama teman, kadang suka kayak gitulah, istilahnya banyak perdebatan nantinya. Tapi kalau misalnya Anda sudah menguasai, insya Allah teman menerima. Biasanya menerima, karena ternyata nih orang, ternyata teman saya itu detail ya menjelaskannya. Ketika saya dijawab, ketika saya nanya dia jawab, dia akan nyaman dengan presentasi Anda nanti. Seperti itu, dia akan nyaman dengan presentasi Anda nanti ketika Anda sudah menguasai. Nah, terus setelah itu bagaimana sih cara memulainya? Setelah Anda setelah Anda menguasai marketing plan ya tentang PayTrend, lalu transaksi semua sudah Anda alihkan ke PayTrend, mulailah membuat daftar nama.
mulailah membuat daftar nama. Jadi gini, Anda tidak bisa sendirian untuk memulai bisnis ini. Tidak bisa sendirian. Anda harus punya partner bisnis. Anda harus punya partner bisnis. Entah itu berdua atau bertiga. Nah, gimana memulainya? Buatlah daftar nama. Nah, ketika Anda punya teman, entah itu teman SD, teman SMP, teman SMA, atau kuliah, silakan Anda catat nama-namanya itu. Catat di buku, nama, catat. Ketika Anda menemukan sekitar 50 nama atau sampai 100 nama, disaring oleh Anda. Siapa nih yang saya pantas dan orangnya yang enak atau bisa menerima saya nih untuk presentasi PyTrend. Dari 100 nama yang Anda catat, Anda pilih sekitar 20-an, 20 orang cukup. Mulailah menawarkan. Kalau kontak namanya sedikit, saya yakin Anda banyak lah kontak namanya. Nggak mungkin sedikit, punya teman dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, pasti banyak lah temannya. Nggak mungkin cuman 20, nggak mungkin kan. Tapi Anda harus benar-benar tuh catat aja di buku. Catat. Setelah Anda temukan nama-namanya, lalu Anda mulailah hubungin tuh teman Anda, 10 atau 20 orang lah, 20 orang lah, 20 nama. Mulai di hari Senin. Di hari Senin sampai hari Minggu, berapa kali Anda akan presentasi ke teman Anda? Berapa kali Anda akan presentasi ke teman Anda? Kalau Anda serius dengan bisnis PyTrend, Anda ingin sukses di bisnis PyTrend, memulainya seperti itu. Dan Anda harus rajin presentasi. Anda harus rajin presentasi. Jangan sampai Anda ingin memulai bisnis ini, seminggu aja nggak pernah presentasi ke teman Anda. Bahkan sebulan nggak pernah presentasi, padahal nama udah dicatat gitu. Anda harus kejar target. Lakukan dengan cepat. Lakukan dengan cepat. Jangan sampai Anda lakukan males-malesan, lambat. Karena ketika pergerakan Anda lambat, bisa jadi teman Anda itu sudah daftar PyTrend lewat yang lain. Bisa jadi loh ya. Nah, kalau ingin cepat, langsung gerak cepat. Ketika nama itu sudah catat, langsung hari Senin namanya ini yang presentasi. Hari Selasa saya harus samperin, saya harus telepon teman saya. Gitu. Dalam seminggu bisa 3 kali, bisa 4 kali. Lakukan sampai Anda berhasil. Berhasil mendaftarkan 2 orang atau 3 orang saja, cukup. Jangan banyak-banyak. Atau 1 orang nggak apa-apa, atau 2 orang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Saya yakin ketika Anda memulai bisnis ini pasti banyak penolakan. Karena saya juga sama, sering ditolak. Tapi ketika saya ditolak, masa sih dalam 10 orang saya presentasi semuanya nolak? Saya yakin pasti ada 1 orang atau 2 orang yang ikut. Dan itu terjadi ketika saya memulai bisnis ini. Ketika saya presentasi ke teman saya, ternyata terjadi 2 orang menerima saya. 2 orang teman saya menerima presentasi saya. Akhirnya sekarang teman saya sudah silver leader di PyTrend. Yang satu lagi sudah junior silver. Dua-duanya sukses. Sudah kebeli mobil dua-duanya. Alhamdulillah gitu. Nah, biasanya teman atau teman dekat atau siapapun itu yang ketika Anda presentasi lalu dia menerima, dia akan sukses tidak jauh beda dengan Anda. Biasanya ya. Karena apa? Ketika dia menerima presentasi Anda, presentasi bisnis PyTrend, baru mulai nih, belum ada bukti.
Saya dulu memulai belum ada bukti, tapi teman saya menerima. Belum ada bukti hasilnya, maksudnya hasil di Paytrend, mobil atau rumah dan lain-lain, belum ada, kosong sama sekali. Memulai dengan bisnis dengan nol sekali. Gitu. Tapi teman saya percaya, teman saya akan ikut dengan saya. Dia bekerja sama dengan saya. Nah, ketika Anda mitra baru, lakukan seperti saya. Lakukan tahapan-tahapan yang tadi saya kasih tahu ke Anda. Dari mulai verifikasi KTP, lalu Anda berjanji dalam diri Anda harus transaksi di Paytrend. Yang ketiga, lalu membuat daftar nama, lalu cari partner bisnis 2 atau 3 orang. Itu insya Allah. Jadi nanti ketika Anda mendaftarkan teman Anda 1 atau 2 orang, nah yang 2 orang ini satu visi kan dengan Anda, satu impian dengan Anda, satu visi kan dengan Anda. Jadi satu impian dengan Anda. Wah, saya impian saya nih di Paytrend ingin seperti ini. Kamu mau ikut gak? Kalau mau ikut, ayo kita bangun bareng-bareng. Seperti itu. Nah, ketika Anda punya partner bisnis, itu jalannya ke sana enak. Karena apa? Saya contohkan nih satu. Contoh, ketika saya mendaftarkan teman saya 1 orang, lalu saya bilang ke 1 orang ini, bro, buat kontak nama teman-teman Anda. Siapa nih yang akan dipresentasikan Paytrend? Kita akan bangun bisnis ini bareng-bareng. Nah, dia buat kontak nama nantinya, mitra saya ini, 1 orang ini, buat kontak nama. Lalu, bantulah dia. Bantu dia untuk presentasi ke temannya. Bantu dia untuk presentasi ke temannya. Antarkan mitra Anda ke rumah temannya. Saya yakin ketika Anda mengantarkan mitra Anda, lalu temannya mitra Anda itu kita presentasi berdua, dia akan kalah. Dia akan kalah, dia akan gabung biasanya. Karena apa? Anda lawan berdua, 1 orang dilawan berdua, insya Allah kalah lah yang 1 orang. Seperti itu. Jadi memulai itu mudah sebetulnya. Jangan takut untuk memulai. Udah saya kasih tahu step-stepnya nih. Saya sudah kasih tahu alur pertamanya harus kayak gimana, gitu. Alur pertamanya harus gimana? Seperti ini, seperti itu tadi. Dan di situ nanti Anda akan punya banyak mitra yang loyalitas kepada Anda. Oke lah, jangan muluk-muluk dulu gitu loh. Jangan, wah saya pengen closing seperti Pak Daud, bisa segini, tiap hari bisa segini. Jangan dulu, karena Anda mitra baru nih. Mitra baru itu mulailah dari perlahan-lahan dulu. Maksudnya ketika Anda jadi mitra baru, harus tahu step-stepnya dulu. Nah, step-stepnya untuk memulai seperti yang saya tadi gitu loh. Dan jangan menyerah ketika Anda belum berhasil memulai saran saya yang tadi gitu loh. Jangan menyerah ketika Anda buat kontak nama. Ketika itu Anda ditolak, belum closing, teman Anda belum closing, jangan menyerah. Jangan menyerah. Cari lagi, ganti nama lagi, ganti teman Anda lagi. Banyakin silaturahmi. Kalau Anda banyak silaturahmi, niatnya baik untuk membantu teman Anda, untuk berjuang, insya Allah dimudahin nanti sama Allah. Dimudahin. Terus aja silaturahmi. Ketika Anda libur kerja, misalnya Sabtu dan Minggu,
main ke rumah teman Anda. Siapa nih daftar nama yang Anda akan tawari. Intinya Anda harus punya partner bisnis di satu kota Anda. Anda harus punya partner bisnis. Jangan memulai bisnis ini sendirian. Nanti Anda capek sendiri. Wah, ditolak terus. Tolak terus. Belum ada ketika Anda ditolak 2 orang atau 3 orang langsung melempem. Ya memang harus melewati itu dulu. Jadi ketika Anda sukses nantinya, partner bisnis Anda ini akan menjadi saksi sejarah Anda. Ya. Jangan banyak alasan. Saya bisa, Anda pun bisa. Oh Daud, saya belum nyantol nih. Belum banyak. Saya udah presentasi terus menerus. Berapa presentasinya? Berapa kali sih saya tanya? 3 kali, 4 kali, atau 10 kali? Berapa kali Anda ditolak? Gitu. Berapa kali Anda ditolak? Saya ditolak berapa kali? Puluhan bahkan ratusan kali ditolak. Tapi tetap loh jalan pattern. Banyak kan ketika saya tanya, wah Pak Daud, saya ditolak terus. Ibu ditolak berapa kali? Baru 2 kali sih. Wah, baru 2 kali udah ngelempem gitu, udah ngeluh. Gak bisa. Memang prosesnya harus ditolak terus. Harus di PHP-in, harus menunggu gitu. Wah, dia jadi transfer apa enggak ya? Wah, dia jadi ikut apa? Memang harus kayak gitu. Kalau menurut saya itu yang asik dibandingkan Anda bisnis lancar-lancar terus. Kalau Anda bisnis lancar-lancar terus, nggak seru. Nanti nggak ada cerita tuh ketika Anda di panggung, kosong aja. Dan itu nggak akan menarik audiens nantinya. Tapi ketika Anda punya proses yang panjang, proses yang menjelimet, proses yang wah kepepet, nah itu yang keren nantinya. Ketika Anda di panggung, Anda sukses di panggung, Anda bahkan banyak nanti menginspirasi orang. Itu luar biasa. Oke? Jadi yang pertama adalah Anda wajib berjanji dulu. Saya refresh nih untuk mitra-mitra baru nih. Jadi pesan saya untuk mitra-mitra baru, Anda refresh. Saya ulangi lagi materinya tadi. Pertama yang Anda lakukan adalah Anda harus berjanji pada diri Anda sendiri untuk tidak transaksi di minimarket, di mobile banking, di counter, pokoknya di lain-lain lah, di toko sebelah jangan. Anda harus berjanji. Haram untuk transaksi di sana. Anda udah pebisnis pattern, Anda harus transaksi di aplikasi Paytrend. Cintai kerjaan Anda, cintai bisnis Anda. Ini bisnis Anda, bukan bisnis orang lain. Anda rela kerja lembur sampai jam 10 malam, pagi berangkat lagi untuk ngegedein bisnis lain, ke perusahaan lain. Kenapa Anda nggak rela dan berkorban untuk bisnis Anda sendiri? Nah, jadi intinya itu, alihkan semua transaksi. Caranya gimana? Saya ulang nih, caranya gimana? Total pengeluaran Anda selama sebulan, dari mulai pulsa, token listrik, paket data, di total dulu. Isi saldo segitu. Nah, diisi lah. Dimulai pulsa, token listrik dan lain-lain sebulan. Jadi Anda udah lepas tuh, wah alhamdulillah nih, semuanya udah ke Paytrend nih. Ada nilai cashbacknya, ada nilai sedekahnya, dan itu yang luar biasa. Lalu yang kedua, verifikasi KTP. Verifikasi KTP, lalu biar nyaman transaksinya, lalu isi web, biodata di web, nomor rekening, ahli waris dan lain-lain. Anda harus isi itu. Ya. Dan yang ketiga, Anda harus menguasai marketing plan Paytrend.
visi misi Ustadz Yusuf Mansur membuat PayTrend ini, kenapa dibuat skema multi level, lalu tanggal berapa perusahaan ini berdiri, kuasa itu, bonus sponsornya berapa, bonus leadershipnya berapa, siapa sih leader-leader top PayTrend di leader-leader top PayTrend itu siapa saja, duta PayTrend itu siapa saja, itu perlu. Gak apa-apa, kuasai dulu itu selama, gak apa-apa sebulan atau 2 minggu, gak apa-apa, jangan tergesa-gesa. Saya ketika memulai bisnis ini, selama 1,5 bulan saya tidak berani menceritakan bisnis ini. 1,5 bulan, 1 bulan 2 minggu, saya kuasai dulu marketing plan, semuanya kuasai. Saya tanyakan ke sponsor secara detail, baru saya berani menawarkan. Seperti itu, kuasai dulu. Nah, yang terakhir untuk mitra baru adalah buat daftar nama, cari partner bisnis Anda. Mau 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, atau lebih, itu lebih bagus. Yang dekat dengan rumah Anda, yang enak diajak kumpulnya, enak diajak kopdarnya. Cari partner bisnis Anda, buat daftar nama, lalu misalnya ada 100 daftar nama, contohnya ada 100 daftar nama, Anda buat dikerucut lagi, diringkas lagi, ada 20 orang ternyata yang Anda mau presentasikan, lalu datangi. 1 orang atau 2 orang nggak apa-apa. Ketika Anda punya partner bisnis 2 orang, disitulah Anda menyatukan visi dan misi, impian dan lain-lain. Gitu. Saya kira cukup untuk mitra baru. Untuk mitra baru, lakukanlah seperti itu dulu. Lakukan seperti itu dulu. Nah, untuk materi yang terakhir tadi, Anda cari partner bisnis dan lain-lain. Anda bisa hadir ke pelatihan bila ingin cepat. Ya, bila pergerakan Anda ingin cepat. Untuk materi yang tadi, bikin daftar nama atau bikin presentasi untuk mencari partner bisnis. Intinya untuk mencari partner bisnis, bila ingin cepat, Anda datang ke pelatihan. Datang ke pelatihan yang saya adakan. Training TAP namanya. Training TAP. Anda bisa nyari partner bisnis itu lebih dari 10 bisa. Targetin misalnya, saya mau partner bisnis di Bogor 10 orang bisa. Jadi untuk yang kesulitan untuk presentasi ke teman Anda dan mentok gitu loh, jangan berkecil hati, ikut TAP Akbar 10 Desember di Jakarta. Panitianya namanya Bu Nifda. Bisa langsung daftar transfer ke dia, HTM-nya itu 400.000. Nah, nanti di sana nanti Anda saya ajarkan gimana caranya menarik partner bisnis Anda di satu kota. Bisa dapat banyak, nggak hanya 2 orang atau 3 orang. Gitu. Itu luar biasa. Nah, untuk memulai bisnis ini itu dulu gitu yang saya ajarkan kepada Anda. Semoga Anda bisa paham dengan yang saya ucapkan tadi dan dapat bisa dimengerti, karena itu pengalaman saya memulai bisnis ini. Jadi dimulainya seperti itu gitu loh. Nah, jadi ada step-stepnya. Karena ketika Anda memulai bisnis PayTrend, nggak mungkin Anda loncat dari step-step yang saya ajarkan tadi. Kalau loncat-loncat, insya Allah nanti hasilnya kurang maksimal. Itu dulu, pondasinya itu. Transaksi nggak boleh di tempat lain, harus di PayTrend.
kedua, Anda harus verifikasi KTP, PIN web, isi di dalam web, terus klaim bonus NP2. Yang ketiga, lalu marketing plan, Anda kuasai visi misi dan lain-lainnya, itu harus detail. Sibukkanlah sponsor Anda. Nah, sibukkan sponsor Anda. Ini poinnya nih, bagus nih. Sibukkan sponsor Anda dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Dari pertanyaan-pertanyaan Anda, sibukkan. Tanya aja udah, apa aja tanya. Oh, dia udah dapat komisi kok dari perusahaan, gitu. Tanya aja, sibukkan aja sponsor Anda. Gitu. Karena apa? Ketika Anda menyibukkan sponsor Anda, nanti pengetahuan Anda akan terus bertambah. Seperti itu. Nah, itu dari bagian dari mengenal marketing plan. Bagian dari mengenal marketing plan adalah nanya apapun ke sponsor Anda. Nah, yang terakhir adalah membuat daftar nama untuk menjadikan partner bisnis Anda di satu kota untuk menyatukan visi dan misi. Tentunya hal yang positif, gitu kan? Nah, kalau ada terkendala dengan mencari partner bisnis, Anda harus ikut TAP di Jakarta 10 Desember. TAP itu luar biasa pokoknya. Banyak orang yang sebelumnya nggak bisa closing, atau banyak yang nggak bisa cari partner bisnis sebelumnya di PayTrend. Akhirnya mereka menemukan harta karun di PayTrend. Saya lebih suka yang unik-unik, harta karun di PayTrend. Akhirnya dia tembus junior silver, tembus bronze leader, tembus star leader, tembus silver leader. Mitranya bahkan ribuan sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Jadi untuk seorang pengusaha tidak ada kata untuk tidak bisa. Tidak ada kata untuk gak mampu atau saya sudah mentok, nggak ada tuh untuk pengusaha. Pengusaha itu banyak idenya, banyak terjun lika-likunya, dia bisa masuk ke sana sini. Ya, tanamkan itu ketika Anda ingin jadi pengusaha sukses. Harus pantang menyerah, dan Anda harus bisa tahu jalan-jalannya dan belajar dari orang yang sudah sukses menjadi pengusaha. Oke, alhamdulillah materi untuk mitra baru, apa yang harus dilakukan sudah saya share. Nantikan lagi kelanjutan dari live Instagram saya. Pokoknya insya Allah saya berbagi ilmu. Karena apa? Live Instagram kan gratis nih, betul ya? Live Instagram gratis, gak berbayar. Siapapun bisa lihat ini. Tidak mengenal jaringan siapapun, ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya bisa bermanfaat buat orang banyak, dan insya Allah lah ketika saya sedekah ilmu pasti banyak yang nanti mitra saya juga bisa sedekah ilmu juga, gitu loh. Saya harapkannya seperti itu. Ketika ada omongan yang bermanfaat dari saya, Anda silakan cerita lagi ke mitra Anda. Belajarlah seperti saya seperti ini. Kalau sekarang ada yang menyimak, Anda leader, Anda sudah JSL atau Anda silver leader, silakan buat seperti saya ini. Gak apa-apa, contoh aja. Ya, oke. Mudah-mudahan kawan-kawan selalu jaga semangatnya, sehat, penuh energi, terus selalu semangat untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk orang-orang yang kita cintai, ayah, ibu, anak, istri, tetangga. Pokoknya Anda bisa bermanfaat enggak hanya di kampung Anda, enggak hanya di satu kota Anda, tapi bisa seluruh Indonesia. Dan disinilah Anda bisa memulai di PayTrend ini. Alhamdulillah, bismillah. Pokoknya selalu semangat. Doain saya biar terus bisa ngajar seperti ini, bisa
sehat, bisa ngajar Anda. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di panggung kesuksesan. Nantikan live Instagram selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.